kaifa haluk? Bil khair. Salam. Assalamualaikum kaifa haluk? Bil Bil khair. khair. Alhamdulillah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kaifa haluk? Bil khair. Bil khair. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik ya, Bu Guru. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Allahu Akbar. Akbar. Yes. Nah, semangat dong. Yuk, Iya, Bu. semangat Semangat, Bu. belajarnya. Jangan males-males. Baru hari Selasa loh ya. Ayo semangat ya. Ya, coba. Baiklah anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Guru minta tolong pada teman kalian yang hari ini piket. Ya. Yang hari ini piket ada siapa? Coba saya lihat dulu daftar piketnya. Ada Mas Amri, ada Mbak Nur Fitria. Coba salah satunya untuk memimpin doa. Mbak Nur Fitria, coba dipimpin berdoa teman-temannya. Ya. Baik teman-teman, mari kita semua berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa bersama-sama ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma waj'alni birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Mbak Nur Fitria. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan ilmu manfaat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Amin. Ya. Coba adakah hari ini teman-teman kalian ada yang nggak masuk? Nah, sebelum belajar Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Gimana ada yang nggak masuk hari ini anak-anak? Masuk semuanya, Bu. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya, coba kalian berdiri di tempat kalian masing-masing. Ibu mau koreksi kerapiannya, kebersihannya, ya. Ya, Kalau di Bu. dalam kelas ya, kalau di dalam kelas harus rapi, harus bersih, jaga kebersihan. Karena apa? An-nadzafatu minal Iman. apa? Pinter. Ya, coba Harus ganteng ya, Bu. Mas Azizun, coba bajunya ada yang dilipat, dibenahi yang rapi. Coba dibenahi yang rapi. Sudah rapi, Bu Guru. Nah, oh sudah rapi. Ya. Nah, begitulah. Harus di dalam kelas harus rapi. Ya, kebersihannya juga harus dijaga. Udah, kalau sudah rapi, kita harus tertib di bangkunya masing-masing. Dah, silahkan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Iya, Bu. Dari ini coba kelas 4 ini sekarang mempelajari Al-Quran hadis pada pertemuan kali ini. Namun sebelum pembelajaran dimulai, coba Ibu mau nanya materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Ayo, Ingat, coba Bu. salah satu yang masih ingat tentang pembelajaran dari kemarin. Minggu kemarin kita mempelajari surat apa? Bu. Oh lupa, tentunya Bu. kita. Nah, waduh ini nggak belajar rupanya. Aduh, jangan males-males ya. Ngantuk, Bu, ngantuk. Diulangi ya, seperti lagu itu. Ruri adalah abangku. Nah, rajin dan senang belajar. Contoh seperti Ruri anak-anak ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Iya. Minggu kemarin kan mempelajari surat Al-Qur'an. Nah, surat Al-Qur'an. Apa itu surat Al-Qur'an? Isinya adalah tentang apa? Kebiasaan orang-orang Quraisy. ya
pada saat apa itu? Pada saat musim Lupa, dingin Bu. dan musim panas. Nah, ya masa nggak ada yang ingat ayo dengan pembelajarannya yang kemarin? Maaf, Bu. Nanti diulangi lagi ya. Lupa, Bu. Lupa. Oh Iya, Bu. ya, Iya. aduh. Coba nanti setelah ini nanti kita kaji kembali. Kita melanjutkan pada bab 2, yaitu mengenai surat Al-Maun. Namun sebelumnya coba diperhatikan dari surat Al-Maun ini. Coba yang nah inilah surat Al-Maun. Apa sih sebenarnya yang harus kita kaji di dalam surat Al-Maun? Nah, selanjutnya Al-Maun adalah menjelaskan ya tentang ancaman terhadap mereka yang menodai agama, yakni orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak menolong orang miskin, ya. Terus ada juga orang-orang Belum ditampilkan. yang bagaimana? Ayo dibaca dengan orang-orang Melalaikan sholat. melalaikan sholat dan tidak mau menolong dengan barang-barang yang berguna. Nah, itu. Ya. Coba, ini adalah isi daripada kandungan surat Al-Maun. Surat Al-Maun, anak-anak, diturunkan di Makkah sesudah surat Al-Kautsar. Bu, gambarnya Ingat-ingat nggak ya? ada. Surat Al-Kautsar. Loh, kok nggak ada? Saya nggak Nggak ada muncul. gambarnya, Bu. Mana suratnya, Bu? Oh iya, Bu. Nggak kelihatan, Panjenengan Bu. lupa Iya. menampilkan, Bu. Tampilkan Oh dulu, iya, Bu. sebentar ya. Iya, iya. Benar. Iya, Bu. Nah, sebentar. Ya, sebentar. Oh iya. Sudah anak-anak? Sudah ya? Sudah, Bu. Oh, Ya, alhamdulillah. sudah. Sampai Lah, kelupaan. nggak kelihatan, Maaf Bu. anak-anak. Ya, maaf. Apa, Bu? Bu Apa-apa, Guru Bu? ada kelalaian sedikit. Sudah. Terima kasih anak-anak ya sudah mengingatkan tadi. Ibu tadi sambil duduk-duduk, nggak memperhatikan di layar tadi. Maaf ya. Mungkin Iya, Bu. yang namanya Iya. manusia itu al-insanu makhlul Kata. khotok wanisian. Nah, maaf Iya, ya Bu, anak-anak ya. Tadi Iya, tidak Bu. memperhatikan layar. Jadi sekedar klik sambil memperhatikan di laptopnya saja. Maaf ya. Terus Ya, ini coba Ibu. kalian perhatikan surat Al-Maun. Ya, ini isi kandungannya. Yang pertama, surat ini diturunkan di Makkah. ya, diturunkan sesudah surat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Setelah surat Al-Kautsar ada keterangan lain bahwa surat surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 itu diturunkan di Makkah. Sedangkan selebihnya itu dari 4 sampai 7 diturunkan di Madinah. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, Iya, Bu. nama surat Al-Maun itu diambil pada ayat yang ke-7. Pada surat Al-Maun ayat yang terakhir. Iya. Yang bunyinya bagaimana? Coba. Wa yamna'unal ma'un. Pinter, pasti. Mbak Ida selalu belajar ya di rumah. Ayat yang ke-7 punya wa yamna'unal ma'un. Nah, begitu ya. Terus lanjut, menurut etimologi, al-ma'un berarti banyak harta. Banyak harta. Terus ada yang pada kata lain berguna atau bermanfaat. Ada juga yang artinya itu kebaikan. Terus ketaatan dan zakat. Itu menurut etimologi atau bahasa ya. Sedangkan surat Al-Maun ini menggambarkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan tidak mau berinfak.
untuk membantu fakir miskin. Di situ, di dalam surat Al-Maun, Allah memberikan ancaman, atau Allah mengancam orang yang mempunyai banyak harta, ya, mempunyai banyak harta, tapi tidak mempunyai kepedulian sosial. Itu isi daripada kandungan surat Al-Maun. Ya. Berikutnya, maaf sebentar. Untuk berikutnya anak-anak, inilah ya. Coba salah satu dari teman kalian ini mau membacakan, coba Mas Nafi dibacakan surat Al-Maunnya ya. Ya, baca ta'awud terlebih dahulu. Nah, ayo dibaca dulu. A'udzu billahi Jangan au, diulangi lagi. A'udzu ya. billahi coba. Lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tayyib. Sangat bagus sekali. Pasti ini sudah khatam Al-Quran ya. Baru kelas 4 bacaannya sudah oke, bagus. Terima kasih. Baiklah. Tadi Mas Nafiuddin sudah membacakan. Nah, teman-teman yang lain tentunya nanti juga semacam itu. Bacaannya harus bagus. Nah, itulah ya. Itu tadi surat Al-Maun. Untuk selanjutnya, nah ini adalah arti daripada surat Al-Maun. Namun sebelum kita membacakan daripada arti, tolong salah satu temannya satu persatu saja untuk bergantian. Ayat yang pertama, Mas Amri coba dibacakan arti surat Al-Maun. Ya Ibu, yang pertama nggih. Yang pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Iya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, Siapa itu Ibu? di belakangnya kan ada tanda tanya. Masa Iya. Allah tahu orang yang Oh mendustakan iya. agama? Nah, ya diingat-ingat Iya, ya. Ibu. Nah, di situ mengandung tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, itu nanti kita pelajari di dalamnya apa sih? Sebentar lagi kita slide apa itu materi video pembelajaran. Namun kita harus tersenyum terlebih dahulu karena di sini shadaqallahul azim. Ya, semangat ya. Sebelum pembelajaran lanjut, mari kita saksikan untuk tayangan daripada pembelajaran surat Al-Maun. Coba kalian nanti mengamati, menelaah daripada surat Al-Maun. Bagaimana isinya, bagaimana dalam video tersebut. Nah, namun sebelum video ini Ibu putar, coba dibentuk sebuah kelompok ya. Disebut kelompok yang putri bisa kelompok putri. Dikelompokkan namanya Al-Khadijah bisa. Untuk yang putra dikelompokkan jadi berapa kelompok itu? Ada yang kelompok Ali bin Abi Thalib, boleh. Coba dikelompokkan dulu.
Belum mengamati video. Ya, Bu. Sudah? Bu. Ya. Oke. Sudah. Coba ya, kelompok masing-masing menyiapkan. Ada yang sudah membawa buku persiapannya kan? Juz Amma sudah membawa? Sampun, Bu. Ya. Terus buku Al-Quran hadis kitabnya sudah dibawa? Sampun. Nah, sudah. Oh, Sekarang Bu. sediakan 1 lembar kertas kosong untuk berdiskusi, ya. Nah, sebentar lagi Ibu putarkan videonya. Ya, perhatikan. Surat yang ke-107. Terdiri dari 7 ayat, tergolong surat Makkiyah. Kata Allah diambil dari ayat ke-7. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Videonya mana, Bu? Videonya tadi belum keluar. Belum keluar nih, Bu. Oh iya, maaf, sebentar. Suaranya saja, Bu. Oh, suaranya saja. Nggih. Iya, sebentar. Sudah? Belum, Ibu. Oh, belum. Belum nampak, Belum, Ibu. Bu. Videonya kok nggak bisa nampak ya? Sebentar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah ya, anak-anak, sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Terdiri dari 7 ayat, tergolong surat Makkiyah. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Coba, ini ya. Al-Ma'un adalah artinya barang-barang berguna. Nah, yang tadi sudah dijelaskan pada awal. Ibu tadi sudah menjelaskan. Lanjut untuk pengamatannya. Sebagai bagian dari firman Allah, turunnya surat Al-Ma'un tentu memiliki sebab serta hikmah yang bisa dijadikan pengingat bagi kaum muslimin. Asbabun nuzul surat Al-Ma'un bermula dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mundir, di mana pada waktu itu ada banyak orang-orang munafik yang suka memamerkan sholat. Nah, di situ tadi untuk yang kedua itu adalah kisah daripada turunnya surat Al-Ma'un atau Asbabun Nuzul ya, yang biasa disebut dengan Asbabun Nuzul, itu adalah menjelaskan bahwa orang-orang munafik yang suka memamerkan sholatnya. Ya, begitu. Terus diamati loh ya videonya, nanti sebagai bahan diskusi kalian dengan teman-teman. Ya. Ya, Bu. Ya, namun pada saat sendirian mereka meninggalkan ibadah sholat. Mereka juga sering menghardik anak yatim dan enggan membantu para fakir miskin. Dengan adanya hal tersebut, maka Allah menurunkan surat Al-Ma'un sebagai penjelas bahwa sifat-sifat buruk tersebut adalah ciri-ciri golongan orang yang mendustakan agama. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah mampu membaca dan melafalkan surat Al-Ma'un, memahami arti dan isi kandungan surat Al-Ma'un, menjelaskan surat Al-Ma'un, menghafal surat Al-Ma'un.
Firman Allah surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, itu tadi seperti yang dibacakan oleh teman kalian tadi, surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un. Ini nanti coba kalian hafalkan. Setelah itu nanti kalian demonstrasikan ke depan dengan sambung ayat. Caranya bagaimana? Nanti dipanggil Bu Guru, pasangan 2-2 ya. Yang teman putri dengan yang putri, yang putra dengan yang putra. Berpasangan, sambung ayat. Contoh semacam ini. Yang pertama, ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus teman berikutnya membacakan ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, begitu juga seterusnya. Dengan menghafal itu nanti kalian akan cepat menghafalkan surat-surat Al-Ma'un. Begitu anak-anak ya. Nanti dihafalkan secara bergantian. Hafalkan surat Al-Ma'un, memahami arti dan isi kandungan. Ara'ai ala ta'amil miskin. Al-Ma'un. Isi kandungan surat Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Mereka mengaku sebagai muslim, akan tetapi sering meninggalkan aturan-aturan agama Islam. Walaupun mereka sudah terlihat rajin beribadah, bahkan sudah pergi berhaji, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka sombong, kikir, pelit, dan tidak. Nah, itu tadi adalah yang pertama, isi kandungan surat Al-Ma'un. Orang-orang yang mendustakan agama. Ya, kelihatannya memang sudah haji, ya, tapi tidak memperhatikan bagaimana ibadah yang sesungguhnya. Masih juga menghardik anak yatim, tidak mau membantu orang-orang miskin, dan sebagainya. Itu ya anak-anak, nanti diperhatikan untuk selanjutnya. Mau bersedekah kepada fakir miskin. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika belum dewasa. Sedangkan jika yang meninggal ibunya disebut piatu. Rasulullah SAW bersabda, tidak lagi disebut yatim anak yang sudah bermimpi atau balik. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan bahwa disebut yatim jika anak tersebut belum balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalam. Ini tadi ya, sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah orang yang di dalamnya ya, di rumahnya maksudnya itu ada anak yatim yang diperhatikan, yang diperlakukan dengan baik ya. Dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin adalah rumah orang yang menampung anak yatim tetapi tidak diperlakukan dengan baik atau diperlakukan dengan buruk. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, kalian harus benar-benar memperhatikan itu. Nah, adakah kalian yang mempunyai teman yatim di dalam kelas? Ada? Ya, Bu. Oh, ada yatim ya. Tolong ya teman-teman. Nanti temannya bukan dihardik, berarti tidak diperhatikan, tidak. Tapi tolong disayangi. Maksudnya diajak berteman, tidak disendirikan. Itu cara untuk menyayangi anak yatim. Ya, Mas Ulil,
Ya, temannya diajak berteman ya. Jangan Siap, Bu. sampai nanti kalau ada temannya yang yatim tidak tidak diajak berteman ya. Kasihan dia. Nah, ya itu tadi untuk menyayangi anak yatim. Dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin adalah rumah yang menampung anak yatim tetapi diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lantas, bagaimana hukumnya bagi orang yang menghardik anak yatim? Menghardik anak yatim seperti orang yang membentak, memarahi, menindas, menjelek. Menghardik anak yatim, anak-anak diperhatikan ya. Apa sih sebenarnya menghardik anak yatim? Apakah dia diolok-olok itu atau tidak diberi? Maksudnya menghardik di situ sering dicaci maki, mempunyai mempunyai sesuatu yang kita punya tapi dia tahu dan tidak diberikan, tidak memberikan. Nah, terus tidak diajak berteman, ya. Nah, dengan membentak-bentak itu adalah sebagian daripada menghardik anak yatim. Begitu anak-anak ya. Iya, Nah, Bu. ya diperhatikan. Menjelekkan, membenci, bahkan tidak memberi makan anak yatim. Jadi, menurut surat Al-Ma'un, menghardik anak yatim adalah orang yang mendustakan agama dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyayangi anak yatim, di antaranya membantu biaya pendidikan, membantu kebutuhan makanan dan minuman, menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan. Banyak sekali anak-anak ya cara menyayangi anak yatim. Di antaranya ya memberikan pendidikan. Kita membantu masalah pendidikannya. Bisa nantinya kalau kita itu sudah nanti berusaha ya, kalau sudah dewasa itu caranya memberikan bantuan pendidikan. Bisa dengan memberikan bantuan makanan semuanya. Kalau kita masih dalam lingkup sekolah, masih kelas 4, karena anak yatim tadi anaknya orang miskin, contohnya ya, sedangkan kita punya saku dari orang tua buat jajanan, sedangkan anak yatim tidak punya. Nah, kita bantu. Seumpamanya kita punya bekal, ya, dari rumah sudah dibawakan bekal dari orang tua. Terus anak yatim tidak punya, kita kasih, kita berbagi, ya, berbagi makanan dengan teman. Yaitu meski anak yatim di situ sangat hatinya itu sakit kalau melihat itu karena tidak ada yang memperhatikan, ya. Ya. Tadi. Terus selanjutnya ya untuk Bu, Orang yang waktunya menyentuh istirahat anak belum? akan mendapatkan hikmah yang Ya. sangat besar dan untuk itu mencukupi saja, Nak, ya. sebagian Untuk pembelajaran daripada isi kandungan surat Al-Ma'un. Coba nanti setelah kalian memperhatikan video tadi, silahkan kalian berdiskusi dan nanti hasil diskusinya dikumpulkan pada Ibu ya. Ya, Nah, Bu. ya, kalau begitu bisa diambil kesimpulannya ya. Diambil kesimpulannya bahwa nanti anak-anak harus bisa menyimpulkan daripada video yang sudah diamati, menelaah ya, menelaah mana sih perbuatan yang harus kita contoh dan kita laksanakan, kita amalkan. Karena apa? Pembelajaran itu tidak hanya kita pelajari saja tidak, tetapi nantinya harus kita amalkan. Ya, kita amalkan di masyarakat, baik di masyarakat maupun di sekolah. Ya, kalau di sekolah yaitu tadi interaksi dengan teman itu kita laksanakan bagaimana isi kandungan daripada surat Al-Ma'un. Mungkin itu anak-anak pembelajaran hari ini ada yang bertanya? Silahkan. Sudah, Bu. Setelah kalian mengamati video tadi, sudah? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Ya, Bu. terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma Amin. amin.
Jangan lupa di rumah belajar ya. Tadi setelah kalian perhatikan videonya. Ya. Terus nanti bacaan surat Al-Maun nanti di rumah juga diulang-ulang. Minggu Ya, depan Bu. kita hafalan surat Al-Maun secara berpasangan. Begitu juga dengan hasil diskusi dikumpulkan juga. Begitu anak-anak ya. Iya, Saya Bu. akhiri. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.